sah dan dimaafkan daripada najis itu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Arsad bin Abdul Al-Banjari, summa ila ruhi khususan ila ruhi Syekh Jamaluddin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, wa summa ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zain Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu anhu wa qala Syekh Jamaluddin, sah dan dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya seperti kumbang dan samut, dan cacak dan lalat dan barang sebagainya. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, hidayah, taufik serta pertolongannya. Dapat lagi kita berkumpul di tempat ini beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita yang sangat besar. Amin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, keafiatan, khususnya yang lagi sakit diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita doakan bersama-sama pada para habaib, bil khusus Habib Abdurrahman Al-Qab, diberi kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada Pak Aziz sekeluarga diberi kesehatan, keafiatan, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masih membahas tentang najis. Jadi ada ngarannya najis. Najis itu dua macam. Ada najis yang tidak dimaafkan, nah seperti kotoran, kami, bangkai tikus. Nah itu najis yang tidak dimaafkan. Bila nyata buat ke dalam wadah air, maka wadah airnya menjadi najis apabila banyunya kurang dari 20. Kalau lebih banyunya tapi kada berubah, maka tidak najis. Tapi kalau berubah airnya bau bangkai, maka najis. Itu najis yang tidak dimaafkan. Nah yang kedua, najis yang dimaafkan. Nah jadi ini najis dua tapi dimaafkan. Artinya boleh saja kita memakai banyunya lah, apa-apa. Nah ini mesti dijelaskan. Jadi ada najis yang dimaafkan. Dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya, binatangnya kada berdarah. Jadi pian lihati, pian pangkat awaknya kada berdarahnya. Nah itu kada apa-apa, kita buat ke dalam banyu. Misalnya samut itu kada berdarah di dalam ember misalnya lah, nah kada apa-apa. Tapi yang banyak mah samutnya, banyak banar sampai banyunya berubah warnanya jadi hilang, membau samut,
nah itu najis sudah, itu kebanyakan ngaranya. Ini yang sedikit aja yang kadang merubah kepada banyunya adalah nah yang tiada mengalir darahnya seperti kumbang. Salah baris ini kambing tuh bacanya. Kitabnya kada baris terserah aja lagi yang baca apakah adalah. Nah seperti kumbang adalah kumbang dan samut. Nah samut itu ada najis juga. Jadi ini kebingungan rancak nang bawa banyak kopi nih di dapur. Jadi nah kanang badahulu banyak kan badahulu gula kanang badahulu dibuat dalam jangkir. Bagusnya gula dulu lah. Jadi gula itu dibuat dalam jangkir, buat yang kopi, buat yang banyak panas, banyak air panas itu berdudi. Jadi yang ada gulanya bersamut, kata salah kita lah. Artinya amunnya ada samutnya kada apa itu buangi aja. Kada apa, tak minum, tak makan, dah seandainya kada apa. Tapi tadi artinya banyak berdudi lah. Nah, amun airnya berdahulu, air panas, tadi buat gula. Gulanya ada bersamut. Nah berarti kita ini membuat samut ke dalam banyu katanya. Yang tadi kita membuat banyu ke dalam cangkir. Jadi paling kada makroh tapi banyu samut. Tapi kada apa-apa betul lah dimaafkan tadi. Dimaafkan. Dan cacat adalah cacat itu bisa dia melihat pula buntutnya terpangkat kena ada berdarah kata bapak juga tapi buntutnya kan lama-lama berdarah atau gila buntutnya aja gila dan lalat terbuat dalam ember kata bapak walau mati lalatnya dan barang sebagainya apa aja binatang yang ada mengalir darahnya seperti nyamuk kata bapak juga nyamuk. Jadi nyamuknya itu kada apa, tapi darah yang diisapnya itu nah ada tekanan badan kita, nah kasih bersih buangi. Ada pun bangkai nyamuk kan ada apa, itu dimaafkan darahnya itu nang najis jadinya. Maka jika termasuk sesuatu daripada bangkai binatang tersebut itu ke dalam airnya kurang daripada 2 kullah. Nah airnya misalnya seember aja kita buat kadeh binatang yang ada mengalir darahnya atau benda yang cair bisa kita buat ke dalam minyak misalnya lah, ke dalam makanan sup misalnya kuah sup. Nah tiadalah najis air itu, jadi kada najis. Atau benda yang cair, melainkan jika ada ia berubah atau disengajanya memasukkannya bangkai itu ke dalamnya maka menajislah ia. Nah kecuali berubah tadilah terbuat ke dalam ember tadi samut tapi berubah banyunya gara-gara terbuat samut banyak samutnya, nah itu jadi najis. Atau disengaja dibuati ini dimaafkan juga aja buat ya bangkai apa tadi bangkai nyamuk dibuati. Nah bersengaja membuati itu najis juga. Ini nang kada sengaja. Nah tadi makanya kita tahu kalau lah membuat banyak kopi tadi, kalau banyak kopi banyak panas dulu dibuat, lalu membuat gulanya ada samut di situ. Kita bersengaja membuatnya. Nah, itu. Jadi hati-hati sedikit lah. Jadi nama bagusnya berdahulu banyu aja. Nah itu biasanya rancak tuh berdinian juga pada tapas pakai mesin cuci kah. Jadi baju nang laki ada juga, kopiah nang laki ada juga, selawar anak nang bayi habis bakami ada juga ini situ juga. Campur sidin buat sidin seperti dalam mesin cuci, buat sidin banyu, buat sabun diputar. Nah udah mbak itu dibuat sidin langsung dipengaringnya kada dia ya hanya dibilas tengah putingan lah ini kada. Nah itu najis karena saya buat ada najis di sana. Jadi yang bagusnya kayak apa disuciai dulu dibuangi dulu najisnya dulu hanya dicampur itu adalah
Jadi caranya mensucikan najis itu dengan mengalirkan air ke najis itu, kadang dibuat pakaian ke dalam ember tuh, ada kayak itulah. Nah, kalau misalnya ada pakaian najis dibuat dalam ember, nah najis ember tadi itulah, najis emberan. Kalau kita ambil segayung aja, kita kebuyakan, gugur banyunya sudah bersih, sudah kada najis lagi. Nah sisanya tadi di ember tadi lah. Nah ini Allah Ta'ala mengaturakan agama nih. Untung kita orang Islam, orang beriman ya untung. Jadi Allah Ta'ala memberi kita nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar, kalah dari harta-harta dunia ini, kalah lah. Nah, jadi jika ulama yang tahu nilainya iman Islam ini besar, itu setan, iblis yang tahu benarnya. Kenapa tahu benar? Karenanya tadi ini tahu harta kada bernilai baginya, iman itu bernilai, makanya ini diganggunya, digodanya kita orang Islam nih, supaya iman kita berkurang. Karena tahu besarnya nilai iman Islam itulah. Nah mudahan iman kita selalu ditambah-tambah oleh Allah. Iman kita dalam hati kita nih, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Allah bersifat wujud, bersifat kidam, baqa, mukhalafal hawadis, yang mutala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini sifat 20 yang sudah kita pelajari, kita kaji kan. Jadi iman itu terbahagi 3. Disebutkan iman terbahagi 3. Yang pertama iman orang awam, kayak kita nih orang awam lah. Kayak apa iman yang awam? Nah, ialah iman orang yang biasa. Artinya mereka yang percaya dengan rukun iman yang 5, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala, yang kedua beriman kepada malaikat. Rukun iman lah, rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, jadi rukun iman kita percaya, kita lah percaya dengan adanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita yang wajib kita sembah. Yang kedua kita percaya kepada malaikat yang itu diciptakan oleh Allah. Yang ketiga kita percaya dengan Rasul, utusan Allah. Yang keempat kita percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Yang kelima kita percaya dengan hari kiamat akan terjadi. Yang keenam kita percaya dengan qada, ketetapan Allah, qada dan qadar, baik yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah Ta'ala. Nah itu percaya kita. Nah itu jadi imannya lah, iman kita. Alhamdulillah. Itu iman orang yang awam tadi, orang yang biasa, orang yang sabartaan. Jadi itu iman orang yang awam. Dan yang kedua, tingkatan iman ini lebih istimewa dari yang pertama tadi, yaitu iman orang yang khawas, orang yang istimewa. Nah, apa iman istimewa itu? Yaitu ini tadi percaya dengan rukun iman, itu sudah. Tambahannya orang iman yang khawas itu adalah orang yang kepercayaannya dan keyakinannya bahwa perasaannya selalu bersama Allah. Jadi hatinya ini selalu rasa bersama Allah, rasa dilihati Allah. Nah itu, mudahan kita bisa kalau meningkatkan iman seperti ini nih. Jadi selalu dimana aja pun kita berada, kita rasakan Allah selalu memandang kita, melihat kita, apapun yang kita kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ujar Allah Ta'ala. Dan ya Allah Ta'ala bersama kamu dimana kamu berada. Dimanapun kita berada, Allah Ta'ala selalu bersama kita, melihat kita. Nah, ada yang kisah lah, ini diceritakan untuk di sekolah-sekolahan.
ada seorang guru ahli tauhid nih, mau uji muridnya ini banyak, ya 10 orang lah kira-kira lah kurang lebih. Jadi ini pelulusan. Jadi ujiannya disiapkan sidin burung dara saya kong sawarang di bari sidin najisin bawa burung dara bawa gulik ke rumah masing-masing lah ikam kena bawa ke rumah, tapi dari guru esok kena bawa lagi ke sini. Perintah guru tadi sembelih akan di mana nang kadada orang lain melihat, sembelihakan di mana nang orang kadada melihat, kamu sembelihakan dari guru. Boleh kayak masing-masing membawa burung dara. Rupanya gurunya pemuda aja nih lah, menungkar. Besok hari datangkan muridnya, sudah sembelih pada-padanya. Nah guru ulun sudah menyembelih. Ulun menyembelihnya dalam kamar, kalau ada orang melihat. Sikong pala ulun menyembelih di perumahan misalnya. Ulun menyembelih dalam gua, ulun menyembelih di sini. Sudah, berarti itu sesuai pesan pian, jangan ada orang melihat. Ada satu pian yang kada menyembelih. Nah guru ulun kada kau menyembelih burung tadi, karena ulun di mana ulun bersembunyi, ulun rasa bersama Allah Taala aja, melihat aja Allah Taala lawan ulun. Jadi ya ulun kada kau menyembelih. Nah, salah nangkin nang burung apa aja gurunya. Nah, ini nang bagusnya lah, ini nang bujurnya. Jadi Allah Ta'ala selalu melihat kepada kita, bahkan dalam hati kita dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi adanya makhluk ini berdiri dengan adanya Allah Ta'ala, bukan dengan ada sendirinya lah kita ini makhluk tetapi diadakan oleh Allah Ta'ala. Inna wujudal khalqi qa'imun bi wujudillahi la bi nafsihi bal wujuduhu ma'ahu. Jadi adanya makhluk ini adalah Allah yang menciptakan kita dalam kebaikan Allah. Alhamdulillah kita dijadikan sidin dalam kebaikannya. Ada juga orang yang dijadikan sidin dalam keburukan. Nah itu ketentuan Allah Ta'ala juga, semua ada rahasia, ada hikmahnya. Jadi kita berdoa kepada Allah dijadikan orang-orang yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Itu iman yang khawas namanya lah. Jadi iman yang khawas tadi adalah inya merasa meyakini selalu bersama Allah, ingat lawan Allah teruslah. Ada yang ketiga, iman orang yang hawasil hawas, itu yang lebih istimewa lagi dari istimewa, ialah iman mereka yang terbuka hijab, terbuka dinding dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah ini iman-iman para aulia, para nabi-nabi dibukakan kasabnya. Nah hatinya selalu kada sing lupaan kepada Allah Ta'ala. Dalam 24 jam kada sing lupaan, yaitu orang-orang wali. Itu orang-orang wali diberi Allah Ta'ala, ini Allah memberi, Allah Ta'ala memberi. Nya selalu musahadah kepada Allah, ingat kepada Allah, musahadah bahwasanya Allah Ta'ala ada dan memelihara, dan inya memelihara hatinya untuk selalu mengingat dengan adanya Allah Ta'ala. Jadi yang dirasakan setiap waktu, yang dipandangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah kita ketahui iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi bilanya bertambah. Nah, apa ciri bertambah adalah cirinya yaitu bilanya kita rajin berbuat taat kebaikan, kita bertambah loh iman kita. Nang dahulunya kada tapi rajin beribadah, oh ini rajin, bertambah. Nang dahulunya salawat dibaca 100 kali aja, oh ini 1000 misalnya, bertambah adalah imannya bertambah. Ada juga berkurang itu kayak apa iman, yaitu
nambah-tambah maksiatnya itu kurang iman. Dahulu rajin beribadah, ini tapi rajin lagi malahan menggawi maksiat, nah berarti imannya berkurang. Jadi mudahan kita inilah selalu ditambah oleh Allah iman kita. Jadi Allah Ta'ala selalu menambah-nambah keimanan kita. Jangan kita rajin berbuat taat ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui janabilah, nah, hanyari iman kamu dengan mengata la ilaha illallah. Jadi banyak kita membaca la ilaha illallah. Kayak apa caranya nang disuruhkan dalam kitab dari ulama, yaitu kita membaca, nah itu caranya lah membaca zikir la ilaha illallah, yaitu kita bertunduk dulu, kita ingatakan Allah nang ada, aku ini hakikatnya kadada, Allah nang kuasa, kita bertunduk. Nah kita pandang arah jantung kita nih, dimana anak jantung, dimana sebelah kirinya kan jantung lah, nah sini, ini kita gitu la ilaha illallah, jadi diberikan pulang illallahnya. Nah, jadi waktu membaca la itu mata kita atau kepala kita melihat jantung sebelah kiri. Jadi la ilaha, la ilaha, nah, ilahanya memandang ke atas sebelah kanan. Itulah. Jadi membaca ilaha itu kepala kita bakat memandang sebelah kanan. Sebelah sinilah hanya illallah pulang diberikan ke kiri, dihantamkan ke dada kita tadi. Nah, ini artinya membuangi nang dalam hati kita tempat syaitan dalam hati kita. Nah kita kalau nang kada kalau ibadah inilah la ilaha illallah. Nah kita membacanya. Nah mudahan sudah kalau kita lah berijazah sudah, kalau zikir habis sembahyang 3 kali dibaca. Jadi yang belum berijazah malam ini udah ijazah akan biasa bertahan. Jadi baca aja yang habis sembahyang 3 kali membaca la ilaha illallah. Caranya la ilaha illallah. Nah, itulah itu caranya. Sepanjang-panjang nafas kita. Nah, misalnya kita berhinap dulu bernafas. Ingat la ilaha illallah. Sekali sampai 3 kali. Pejam mata kita, dipejamkan. Habis itu membaca sudah 3 kali Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Buka mata itu membacanya lah. Mudahan Allah Ta'ala selalu menambah-nambah iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sambungannya mungkin sampai di sini adalah dapat tersampaikan, karena pulang kita baca akan datang insyaallah malam Kamis di muka ini ujar pasis kita mengundang penceramah dari luar. Insyaallah mungkin sampaikan dengan lain-lain. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf ampun maaf. Kita baca saja sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ma'usal wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'na min anwa'il khairat. Ya hadhihi al-majlis al-mubarakah hadiyatan wasi'atan wa barakatan shamila wa sadaqatan mutaqabbalah. Wa naqaddimu dhalika wa nahdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kulli sahabah wal quraba wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila rohi Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Akbar wa ila rohi Maulana Syekh Muhammad Asad bin Al-Banjari wa khususan ila rohi Syekh Muhammad Jamal bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari wa khususan ila rohi Syekhina Syekh Muhammad Zain bin Al-Ghani Al-Banjari wa sallallahu ila rohi Abi Habib Al-Hadi Umar al-Sabit wa Ahmad al-Sabit Zain bin Ahmad al-Sabit Zain bin Hadi bin Al-Sabit Muhammad Amin. Semaila arwah jami'i masyaykhina, semaila arwah walidina wa ummahatina wa qaratatina wa jami'al muslimina wal muslimat awsilhum dzalika minna ilaihim. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. minna taqabbal ya karim.